Berkehendak kali Allah supaya semua manusia kalau boleh diselamatkan. Jangan masuk neraka. Itulah yang diusahakan oleh Allah dari surga dengan mengutus anaknya. Jadi kalau dari sisi kita melihat kita bergumul dengan dosa, sebenarnya Allah sendiri jauh lebih banyak bergumul. Bahkan dia sendirilah yang sudah berkorban. Kalau kita tadi korban mata cuma itu pun Simpsonnya. Kalau Allah berkorban anaknya sendiri supaya dosa bisa diampuni. Makanya kalau Allah meminta itu, ya itu baru sedikitnya itu. Karena dia sendiri membayar utang dosa kita dengan kematian anaknya di kayu salib. Baik, mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah kami, karena Allah itulah yang berkuasa di surga dan di bumi. Jadi dapat menolong kami kalau kami memanjatkan doa ini. Itulah kami mengucap syukur. Alasan karena keselamatan ruh dan jiwa kami, di mana dosa kami sudah diampuni di dalam Yesus Juru Selamat kami. Karena itu kami berdoa untuk Juru Selamat ini, supaya bisa dikenal oleh orang lain. Karena itulah kehendak Bapa di surga, supaya orang berdosa tadi diselamatkan, supaya jangan masuk neraka. Kami berdoa supaya orang yang belum diselamatkan, waktu dia mendengar cerita Yesus Tuhan dan Juru Selamat, anak domba Allah yang datang ke dunia untuk melayani, untuk mengangkut dosa, Tuhan kami berdoa, buatlah dia dapat menangkap, sehingga orang yang belum diselamatkan dapat diselamatkan, sehingga penduduk yang tinggal di neraka boleh semakin menurun. Buatlah Tuhan dalam lewat siaran radio ini, dimanapun kami berada, kalau kami sadar belum diselamatkan, supaya inilah waktu mengenal bagaimana supaya dosa bisa diampuni. Dan itulah yang diceritakan oleh Yesus, dan itu juga yang diceritakan oleh Roh Kudus, dan itu juga yang diceritakan oleh kitab suci. Supaya kami mendengar Allah yang di surga datang ke bumi, di mana dosa kami dapat diampuni. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa, karena dulu pun kami belum diselamatkan. Dulu pun kami penduduk neraka, hidup di dalam kegelapan, mentaati penguasa-penguasa angkasa yang gelap ini, yang sedang menarik kami supaya masuk neraka bersama dengan mereka. Tapi di tengah-tengah itulah datang pertolongan. Kami mendengar nama Yesus, Allah satu-satunya yang dapat mengampuni. Dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau memberikan keselamatan oleh anugerah-Mu. Karena itu kami berdoa supaya orang-orang yang masih jauh, yang tinggal di dalam lembah kekelaman, boleh mendengar Injil dan dapat diselamatkan. Selamatkanlah mereka Tuhan Yesus, supaya mereka berhenti berjalan menuju neraka yang begitu dahsyatnya. Kami memuji nama-Mu kalau masih boleh Engkau menjagai kami, sehingga boleh kami beribadah bersama-sama lewat siaran radio ini. Kami terus berdoa buat COVID-19 ini. Jagailah Tuhan kami, jagailah kampung kami, Tanah Karo ini kalaulah boleh, supaya jangan terlalu marak di sini, sehingga kami bisa terlindung daripada celaka itu. Dan sekarang seringkali kami melihat orang mulai mencoba alih-alih menemukan obatnya. Berilah hal itu menjadi kenyataan, ada obat penyakit ini. Dan kami berdoa buat pemerintahan kami sendiri, berilah mereka hikmat, sehingga ada damai sampai sekarang dalam semua situasi yang berat ini. Kami datang menyembah Dikau dan mengucap syukur, karena untuk itulah kami ditebus dan mempermuliakan nama-Mu sampai saat harinya kami berjumpa dengan Tuhan kami Yesus yang mengasihi kami dan yang akan menghiburkan kami. Berkatilah jemaat yang susah, berkatilah mereka yang hidupnya belum tertentu,
dalam keadaan kacau balau, tapi Allah akan memimpin. Berilah pimpinanmu sehingga mereka memiliki pengalaman secara pribadi Allah yang mereka sembah. Kami memuji namamu, Engkaulah Yesus Tuhan kami yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus inilah kami berdoa. Kalau ada jemaat kami yang kurang sehat pun, mereka sakit, tolonglah Tuhan Yesus supaya mereka terhibur. Berikanlah dia kekuatan dan sembuhkanlah dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita sampai Markus pasal 10. Markus pasal 10 ini juga masih ceritanya soal neraka, saya rasa. Berbicara soal neraka sehubungan dengan mata tadi. Tapi ceritanya berlainan sedikit mengenai perceraian istri, katanya kan. Kesana lagi arahnya Simpson Delila tadi. Iya, makanya ini masih sangkut paut dengan neraka. Mari kita lihat pasal 10, Markus pasal 10. Jadi inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu dia di bumi. Banyak kali yang harus dia urus. Tapi yang diurusnya di sini pasti kita katakan apa? Sehubungan dengan guru. Yesus itu kan guru. Jadi ada ajaran yang tidak benar lagi penafsiran mereka tentang undang-undang Taurat. Jadi sebagai guru dia meluruskannya. Mari kita lihat. Karena pada waktu itu sudah diberikan Musa undang-undang Taurat. Tapi karena dosennya undang-undang Taurat ini menafsirkannya menurut kehendaknya sendiri, sudah jadi salah. Jadi harus lagi guru yang dari surga ini menjelaskannya. Kita baca. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Mengajar ya? Ya, ini sudah meninggalkan daerah Kapernaum. Sudah selesai dari rumahnya Simon Petrus. Sekarang mereka sudah ke Judea. Dan dari Judea mereka menyeberangi Sungai Yordan katanya. Sungai Yordan ke sebelah timur. Jadi juga ada juga daerah Sungai Yordan itu di mana pelajaran ini diungkapkan. Karena sudah masuk daerah Judea, maka jumpa jugalah orang Farisi yang banyak. Karena di sana banyak orang Farisi karena ada bait Allah di daerah Judea. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus. Jadi dia datang bukan untuk apain? Bukan untuk bertobat. Ya, jadi kita sebagai guru diajari Tuhan Yesus. Inilah semua muridku. Gitu. Ada yang datang untuk mencobai, bukan untuk mendengarkan mana yang benar, supaya bisa dia bertobat dan bisa mempercayainya. Jadi jangan nanti kamu suruh khotbah, padahal yang kamu khotbah itu semua adalah cuma apa? Mencobai, bukan tujuannya supaya dia bertobat. Tapi kalau gitu Pak, nggak usah dilayani. Nah, lihat lagi lah guru kita. Kalau dilayaninya bagaimana? Kalau Yesus pun melayani orang yang mencobai dia, kita pun harus juga lah mentaati guru kita itu. Apa yang dibuat guru kita, kan itu yang kita perbuat. Jadi jangan nanti kamu menyatakan, oh banyak kali orang. Bisa, tapi itu hanya orang yang ingin mencobai, bukan untuk menjadi orang percaya. Mari kita baca. Maka datanglah orang-orang Farisi. Dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Bukan istri yang menceraikan suami, tapi apa? Suami yang kasihan istri-istri ini. Karena dia tidak punya kuasa untuk menceraikan suami, cuma suami yang... Makanya orang Farisi ini bisa berbuat leluasa. Iya, karena dari sisinya cuma suami yang bisa menceraikan istri. Makanya orang Farisi salah satu inilah kelemahannya.
Iya. Ayat 3. Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Kenapa ditanya soal perintah Musa? Namanya orang Farisi yang mengetahui undang-undang. Jadi nanti langsung juga kita tanya, oh, kalau begitu yang mengetahui undang-undang ini juga yang menyalahkan undang-undang, melanggar undang-undang. 4. Jawab mereka. Ini jawab orang Farisi tadi ya. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Waktu saya pelajari, bagi orang Farisi, Musa inilah yang memegang high authority namanya. Musa inilah yang memegang kuasa yang paling tinggi. Apa kata Musa? Mereka mau lakukan. Hebat ya. Inilah siapakah orang Farisi? Maka kita akan katakan orang Farisi itu, Musa itulah yang paling tinggi otoritasnya di dalam hidupnya. Makanya dikatakan, jawab mereka, Musa, kan itu mereka ikuti. Ya, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Wah, apa maksudnya ketegaran hatimu? Jadi dalam hal ini, kalau mau eksegesinya lebih dalam, itu pasal 3 ayat 5. Apa artinya tegar? Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menulis perintah ini untukmu. Apa artinya tegar hati orang Farisi ini? Ketegaran hati di sini pasal 3 ayat 5 dibuatnya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya ini. Ini dikatakan, ia berduka cita. Alasannya apa? Karena dilarangnya Yesus menyembuhkan pada hari raya Sabat. Hari Sabat itu nggak boleh disembuhkan. Gitu. Jadi artinya di sini ketegaran hati yang lebih dalam adalah mereka menolak Allah. Sebagaimana mereka menolak Yesus waktu dia datang ke bait Allah mau menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Jadi Yesus katakan, karena kamu menolak Allah lah, makanya Musa memberikan surat izin menceraikan istri. Wah. Jadi ketegaran hati di sini artinya menolak. Iya. Menolak Allah. Sehingga Allah mengizinkannya. Sehingga Musa sebagai wakil Allah, sebagai nabi mengizinkannya. Karena kamu memang tidak mau mentaati apa yang Allah katakan. Barulah Yesus berikan alasannya dari argumentasinya itu. Itulah ayat 6. Apa katanya? Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi Yesus pengajarannya kembali kepada original kitab Kejadian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, cuma 2. Dan kalau 2, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu kan nggak boleh diceraikan, nggak dibuatnya ban serapnya. Makanya karena kedegilan hatimu, karena kamu tidak mempercayai Allah lah. Kalau kamu mempercayai Allah bahwa satu laki-laki, satu perempuan dibuatnya, tak mungkin kamu membuat surat cerai. Jadi kalau kita tafsirkan kedegilan hati di sini menyangkut paut dengan dosa, boleh. Tapi kedegilan hati artinya di sini karena menolak Allah. Makanya dimulainya, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan
istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau satu bagaimana bisa diceraikan? Tapi bagi orang Farisi, kawin itu tetap dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Tetapi di dalam kacamata Allah, yang Allah rencanakan, gak pernah seperti ini. Salah orang Farisi. Salahnya orang Farisi apa? Karena dosanya, seksnya seperti Raja Herodes. Walaupun sudah istri orang, diambilnya istri Filipus. Inilah terbelakangnya di sini. Jadi orang Farisi tidak mengerti kitab suci. Tapi dipakainya kitab suci menjadi alat melampiaskan nafsunya itu. Makanya jahat. Makanya dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Iya, bagaimana akarnya dulu katanya kan gitu. Kalau Allah kamu kenal itu menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, dan laki-laki ini meninggalkan ayah bapaknya dan mereka bersatu dengan istrinya, maka mereka bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Kenapa kau katakan bisa diceraikan? Karena ketegaran hatimu, karena kamu melawan Allah. Iya, kalau begitu Yesus ini datang sebagai guru akan mengoreksi ajaran yang sudah salah. Dan sekarang dialah ukuran standarnya. Makanya tidak salah, dengarkanlah dia. Jangan lagi dengarkan orang Farisi, jangan lagi dengarkan semuanya. Karena sudah salah ajaran orang ini. Makanya kedatangan Yesus sebagai guru mengoreksi apa yang sudah salah yang dilakukan oleh orang Farisi. Walaupun dalam pikiran mereka, mereka inilah yang satu-satunya hidup kudus di hadapan Allah yang melaksanakan undang-undang Taurat. Nanti waktu Anda membaca cerita orang-orang Farisi ini, mereka senantiasa berada dalam posisi yang benar. Dan dia tidak pernah mengoreksi dirinya bahwa dia berada dalam keadaan yang salah. Dan di sini juga sama. Orang Farisi memakai Musa karena bagi mereka Musa itulah guru yang punya otorita yang paling tinggi dalam pengajaran undang-undang Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, kenapa Musa? Karena kamu ketidakpercayaanmu kepada Allah, akhirnya Musa memberikan surat itu. Kalau tidak, bukanlah demikian pada mulanya. Berarti Yesus akan membawa ajarannya kembali kepada original sebelumnya. Iya, ini berat teologianya, tapi itulah. Yesus akan membawa kita kembali kepada original yang sebelumnya. Sebelum munculnya Taurat. Karena perkawinan sudah ada sebelum keluar Musa. Ya, karena Musa pun punya istri lebih daripada satu. Itulah makanya Miriam tidak setuju. Dan demikian juga semuanya yang lain. Ya, makanya kita melihat Yesus kembali membawa originalnya. Maka seringkali dikritik orang yang membaca kitab kita, bagaimana itu Raja Salomo yang penuh hikmat punya istri seramai itu. Seramai karena namanya ramai kan. Karena harus jawabnya kita, karena dia di tengah perjalanan sesudah dia berbuat dosa. Jadi dibetulkan pun satu, ada lagi yang salah satu. Makanya Yesus datang, kembalikannya kepada originalnya. Maka dia katakan kepada mereka, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Terkejut orang Farisi. Karena bagi mereka bisa banyak istri. Jadi kalau banyak istri, dia kapan pun tidak pernah menjadi satu. Nah, di sini rahasianya yang menjadi pegangan mereka.
Makanya guru kita yang dari surga ini meluruskan ajaran hukum Taurat yang sudah salah mereka lakukan. Kalau mau ke sana dalamnya. Yesus menyelamatkan kita bukan saja dari dosa, tapi Yesus menyelamatkan kita dari pengertian kitab Taurat yang sudah diberikan oleh Musa. Baik, makanya tidak salah kalau ada pernyataan dari surga, dengarkanlah anakku ini. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka orang Farisi harus mendengarkan dia mengenai pengertian mereka bahwa Musa lah high authority dalam menetapkan boleh cerai atau tidaknya. Ya, memang ajaran orang Farisi ada dua ajaran. Ada ajaran Samai namanya, itu agak liberal. Ada namanya ajaran Hillel. Ajaran Hillel ini jauh lebih sedikit ortodoks. Tidak bisa diceraikan. Tapi ajaran Samai bisa. Kalau dia berzina, bisa diizinkan cerai. Tapi di sini Yesus kembali kepada originalnya yang dulu. Tidak ada apapun terjadi karena mereka sudah menjadi satu. Itulah makanya ini orang Farisi Hillel yang di sini. Maksudnya itu apa Pak? Belum tahu kami. Orang Farisi itu ada dua golongan. Golongan Samai satu, baru golongan Hillel satu. Hillel inilah jauh lebih strict. Tetapi Samai ini agak sedikit longgar. Jadi orang Farisi kalau kamu baca, ada dua sekte di antara orang Farisi ini yang menanggapi tentang hukum Taurat. Baik, sampai di situ sudah bisa jelas ya. Berarti apa yang dipersatukan Allah tidak boleh lagi diperceraikan. Begitu kan di sini? Belum sampai ya? Kita belum sampai. Yang kita sampai baru cuma satu. Sebab pada awalnya dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Bukan dua. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tujuannya supaya tidak ada perceraian. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bukan lagi dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Diulangi. Sehingga tidak ada perceraian dalam rencana Allah waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Tapi karena ketegaran hatimu, itu artinya apa? Karena ketidakpercayaanmu kepada Allah. Sehingga Musa membuatnya surat cerai. Itu pun yang bisa menceraikan cuma apa? Laki-laki terhadap istrinya. Jahat ya. Ya, tidak ada hak manusia di sini sebanding. Maka perempuan senantiasa dia apa? Iya, kasihan yang kandung itu berdoa sajalah. Tuhan, janganlah aku lahir sebagai perempuan. Itulah doanya orang Farisi. Doa orang Farisi salah satu ialah, aku bersyukur aku lahir bukan orang Gentile. Bukan orang pelbegu, itu maksudnya. Dan aku lahir bukan aku perempuan. Iya, itulah doa mereka. Baik, kita lanjutkan ayat 8 apa sekarang? 9. Jadi mulai jawab Tuhan Yesus mulai dari 6 itu menekankan kesatuan dari segi Allah satu dan bukan lagi dua tetapi satu. Baru disambungnya 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini apa kita mengerti? Nggak bisa ya? Iya, karena kita masuknya dari love. I love you, so that's why I will marry you. Bukan apa yang dipersatukan oleh Allah. Tadi Musa take authority over everything. Musa itu guru yang paling hebat. Apa yang dikatakannya harus kita ikuti. Sekarang bukan Musa. Apa yang dipersatukan oleh Allah. Allah yang punya otoriti dalam keluarga ini. Bukan Taurat Musa. Karena Allah yang menciptakannya dan Allah yang mempersatukannya. Kenapa manusia bisa? Di mana otoritasnya manusia? Tidak ada bagiannya di situ. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi ini. Makanya, hei kamu orang Farisi, tidak ada bagianmu di dalam menceraikan tentang perkawinan ini, karena itu bukan otorita manusia.
Itu kuasa Allah sendiri yang mempersatukannya. Dia yang buat, tidak punya hak kita merusakkannya. Itu maksudnya ayat 9 ini. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, itu yang dimaksudkannya. Supaya jangan dirusakkan, karena Dia yang buat keluarga ini sejak mulai dari Taman Eden. Makanya kalau Anda baca Kejadian pasal 2:24 kan Allah membawa si Hawa itu kepada Adam. Jadi bukan Adam yang membuatnya, Allah yang membuatnya. Allah yang membuat. Jangan ada orang yang merusakkannya. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau mau katakan tadi Musa bisa menceraikan karena kau punya otoritamu, Musa itu lebih tinggi. Sekarang aku masuk dalam sejarah penciptaan Allah. Sesudah kamu lihat bagaimana Allah menciptakan, sekarang sesudah diciptakan, Allah juga yang mempersatukannya. Maka dikatakannya situ, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kecuali kalau kamu tidak percaya kepada Allah. Itu kan lain. Jadi orang Farisi ini sudah sangat disudutkan sekali. Karena bagi mereka Musa itulah yang paling hebat di antara mereka semua. Tetapi sekarang Yesus katakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, siapapun dia. Karena bukan orang Farisi yang membuat mereka berkeluarga. Allah yang menciptakan, Allah yang mempersatukannya. Maka yang paling berkuasa adalah Allah sendiri. Karena ini gagasan Allah, bukan gagasan Musa. Tapi mereka masih ada dalih. Kenapa Musa kasih surat? Karena memang kamu tidak percaya kepada apa yang dibuat oleh Allah. Baru kalau demikian masuk ayat 10. Sudah jelas ini dulu ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya. Baru ayat 10. Ketika mereka sudah di rumah. Ya, waktu ini tadi kan di hadapan orang Farisi. Bubar diskusi, masuk pikiran murid. Makanya orang Farisi mencoba Tuhan Yesus, tetapi yang diajar siapa? Murid-muridnya yang kena. Iya, makanya ini murid-muridnya sudah mulai. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Kurang jelas. Orang Farisi sudah pergi, kepada murid-murid belum jelas. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Baru 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini lain, dari mana datangnya ini? Ya, tetapi ini pasti dari cerita yang lain dimasukkannya ke dalamnya. Makanya saya buat di sini, ini sudah tambah ajaran yang lain. Ya, ini kurasa ceritanya apa? Kalau dia kawin lagi, kata Tuhan Yesus ya, maka dia tetap hidup di dalam perzinahan. Karena dia bukan lagi satu, sudah menjadi dua. Makanya di sini disambungnya. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Jadi tidak boleh kawin. Kalau kawin dia hidup dalam perzinahan. Dia harus tetap single supaya dia tidak hidup dalam perzinahan. Tetapi 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Tidak bisa berubah status mereka. Itu yang mau diajarkannya di sini. Ya. Kalau di Matius apa dibuatnya ujungnya? Matius pasal 19. Ayat 9 kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Saking seriusnya. Sebagaimana tadi kalau matamu berbuat dosa, congkellah itu.
Kalau memang begini, lebih baik tidak usah berkeluarga, kata murid-murid. Walaupun di dalam antara mereka ini, murid-murid ini, kemungkinannya hampir semua sudah berkeluarga. Yang kita tahu setidaknya adalah, ya Petrus sudah berkeluarga. Baru di sini muncul murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Barulah jawab Tuhan Yesus, inilah sebenarnya yang muncul. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Karena ketatnya di dalam perkawinan, mereka menganggap lebih baik tidak berkeluarga, kan nanti tidak berbuat dosa kalau harus lagi cerai. Hebat murid-murid secara prinsip ya. Takutnya dia berbuat dosa, lebih baik tidak berkeluarga. Tapi Yesus katakan tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Baru sambungnya 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian, dari rahim ibunya, alasan pertama. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh karena orang lain. Ini yang kedua. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ada 3 alasan sini. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ini pelajaran yang berat. Karena murid-murid katakan, oh kalau begitu lebih baik tidak berkeluarga sudah. Betul yang kau bilang itu. Memang ada orang lahir ke dunia tidak bisa dia berkeluarga. Ada orang ya karena orang lain yang membuat demikian. Seperti sida-sida dari Ethiopia. Dia dikebiri karena dia punya jabatan. Tetapi ada lain lagi katanya. Karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Ini karunia. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Ini pelajaran khusus bagi murid-murid di luar orang Farisi. Jadi bisa kita maju selangkah, lebih dalamlah pengertian murid-murid ini daripada orang Farisi tadi tentang soal perceraian ataupun perkawinan yang diajarkan dalam kitab suci. Pikiran mereka cuma satu, kalau tidak suka ceraikan saja. Tetapi rupanya murid-murid kalau begini halnya, kalau memang tidak bisa cerai, nanti tetap selama-lamanya berzina, ngapain berkeluarga? Kan itu lebih baik daripada menambahi dosa. Tetapi Yesus mengatakan 3 alasannya. Tidak semua orang dapat mengerti, hanya kepadanya yang dikaruniakan saja, katanya. Iya, itu jauh lebih tinggi. Dikaruniakan kenapa? Ya karena memang demikian dia lahir nggak bisa berkeluarga katanya. Kedua, ya karena memang orang lain buat katanya, karena jabatannya. Ketiga, ya karena memang dia tidak mau, karena ada kesibukannya dalam kerajaan surga. Baru disambungnya, biarlah yang mengerti dapat mengerti. Memang karunia itu tidak bisa dimengerti oleh murid-murid secara umum. Itu harus mengalami prinsip kepribadiannya masing-masing, apa yang Tuhan karuniakan, sehingga dia dapat memilih sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya ditutupnya dikatakannya tadi, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kan dimulai dari 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi ada karunia di dalam Alkitab kita ini, mereka karunia tidak berkeluarga. Karena memang Allah mengaruniakan hal itu kepadanya. Ini jadi sesudah orang Farisi gagal mencoba Tuhan Yesus, tapi murid-murid juga perlu diajar. Jadi kalau demikian, tidakkah salah orang Farisi tadi mencoba Yesus? Jawabnya apa? Salah atau tidak? Ya, kalau begitu, kalau tidak tadi mereka
mencobai Yesus kan nggak tahu murid-murid lebih dalam. Karena mereka berkeluarga, jadi nggak ada keluar pengajaran yang baru ini. Kalau begitu baiklah Judas Iskariot. Makanya kita harus katakan yang jelek itu pun diungkapkan Tuhan supaya tercapai apa yang mau dibuatnya. Iya. Makanya jangan maunya kita di dalam Judas tadi dipakai Allah, tetapi dalam keadaan yang jahat. Jangan kita seperti orang Farisi tadi di dalam keadaan mencobai, tapi apa yang direncanakan Allah akan tercapai juga. Hanya celakalah dia yang menyerahkan anak manusia. Lebih baik dia tidak lahir. Memang anak manusia harusnya diserahkan, harusnya terjadi, tapi celakalah orang Farisi yang mencobai ini. Pasti ini banyak pertanyaan. Tetapi saya kira yang bisa kita mengerti tadi hubungannya dengan di atas tadi. Kalau kamu berbuat dosa, congkelkanlah. Di sini muncul lagi orang Farisi yang baru untuk mencobai Tuhan Yesus. Apakah dia katakan nanti tidak boleh? Kalau dia katakan tidak boleh cerai, maka dia sudah terdapatlah melawan undang-undang Musa. Dia dapat dipersalahkan bukan saja melawan hari Sabat, tapi juga melawan undang-undang Musa dalam perkawinan. Dan di sini mereka tidak bisa mempersalahkan Yesus. Karena Yesus mengajarkan yang benar yang mereka tidak ketahui. Maka inilah prinsip yang kita pegang dalam perjanjian baru sebagai orang Kristen. Kita tidak mengikuti undang-undang Taurat Musa, tetapi kita mengikuti undang-undang hukum Kristus yang dikatakannya pada mulanya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Baru dilanjutkannya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Baru sambungnya, barang siapa yang menceraikan istrinya, dia berzina kalau dia kawin lagi. Demikian juga perempuan, kalau dia menceraikan suaminya dan dia kawin lagi, maka dia berzina. Tidak ada ban serap. Itulah yang diajarkannya. Satu laki-laki, satu perempuan sudah dipersatukan oleh Allah. Tidak lagi mereka menjadi dua. Kalau mereka bukan lagi dua, toh mereka tidak bisa dipisahkan. Itu kesimpulannya dalam pengajaran di Berea, namanya, di daerah sebelah sungai Jordan, tentang keluarga. Guru ini mengajarkan ajaran baru di tengah-tengah kekristenan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami memiliki guru yang agung dari surga, yang bisa menafsirkan kitab Taurat Musa. Tuhan kami Yesus, kami melihat bagaimana penciptaan dulu. Memang Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Kami mengucap syukur. Dan juga Allah yang mempersatukannya. Dan juga tidak boleh diceraikan karena sudah menjadi satu. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab kami. Inilah yang dikatakan oleh Allah yang mempunyai keluarga. Tapi kalau ada di antara kami yang memiliki ketegaran hati, itulah artinya tidak mengakui Allah, sehingga dia bertindak sebagaimana dia mau. Dan Taurat Musa mengizinkannya. Jelas bagi kami hari ini bahwa kekudusan hidup hanya ada di antara. Kekudusan hidup hanya ada satu kali perkawinan. Dan selainnya itu adalah perzinahan. Kami mengucap syukur karena tadi berbicara soal dosa dan neraka. Hari ini juga hal itu yang diajarkan. Kami mohon Tuhan kami Yesus, supaya pengajaran-Mu ini meresap di dalam hati kami dan kami mengerti kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengajarkannya kepada kita, dan akan pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.